Selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Kesempatan ini akan saya pergunakan untuk menyampaikan dan berbagi informasi bagaimana melakukan uji validitas analisis faktor EVA di SPSS. Nah, EVA itu adalah exploratory factor analysis yang biasa kita singkat dengan EVA, merupakan analisis faktor eksploratory ya, teknik statistik yang bertujuan mengidentifikasi struktur dasar dari sekelompok variabel atau faktor dalam sebuah data. Jadi untuk melihat sekelompok variabel berdasarkan kemiripannya. Jadi variabel yang ada di sini yang dimaksud ini adalah item dari instrumen. Nah, fungsi EVA dalam pengembangan instrumen ini ada dua ya. Yang pertama pada tahap awal pengembangan dan juga evaluasi validitas skala yang sudah jadi. Untuk uji validitas dalam analisa EVA menggunakan SPSS ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pengecekan data awal. Nah, kita harus memastikan bahwa data itu tidak memiliki missing value yang signifikan. Kemudian, memastikan jumlah sampel itu cukup memadai. Umumnya minimal diperlukan 5-10 sampel untuk setiap variabel. Yang kedua adalah uji kecocokan data untuk EVA. Jadi sebelum faktor dilakukan serta analisisnya, kita harus melakukan dua uji ya. Yang pertama itu adalah Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO, measure of sampling adequacy. Nah, ini untuk mengukur kecukupan data untuk analisa faktor. Nah, nanti kalau sudah kita lakukan analisa, kita dapat menginterpretasikan ya berdasarkan kriteria ini. Dengan nilai KMO-nya lebih dari 0,5 berarti datanya memadai untuk dilakukan EVA. Kalau dia lebih dari 0,8 ini sangat baik, tapi kalau dia kurang dari 0,5 berarti data tidak memadai untuk dilakukan EVA. Kemudian yang kedua, Bartlett Test of Severity, untuk menguji apakah korelasi antar variabel signifikan untuk EVA. Jadi untuk hasilnya itu nilai signifikansinya haruslah kurang dari 0,05, artinya data memenuhi syarat. Tapi kalau misalnya lebih ya, data signifikan, nilai signifikannya itu berarti data tidak memenuhi syarat. Nah, langkah untuk memulai analisis di SPSS-nya nih, saya akan menunjukkannya kepada Bapak dan Ibu. Yang pasti kita akan mengklik Analyze Dimension Reduction faktor ya, kita masukkan variabel, nanti kita pilih menu KMO dan Bartlett Test Initial Solution di deskriptif. Saya memiliki data, ini adalah hasil survei berkaitan dengan data digital literasi ya. Sebelumnya itu saya ada melakukan memberikan angket literasi. Ini contoh angket literasinya. Di sini ada 17 pertanyaan, mulai dari saya suka menggunakan teknologi informasi komputer untuk belajar, saya belajar lebih baik dengan menggunakan TIK membuat saya lebih menarik, nah seterusnya sampai 17 pertanyaan. Dari 17 pertanyaan inilah yang akan kita lakukan analisis ya. Nah, di sini sudah dibuat, awalnya itu sudah ditransform dari data Excel ke SPSS. Ini berdasarkan jawaban-jawaban siswa. Kemudian setelah kita transform, kita juga melakukan ini sudah dibuat dalam bentuk angka-angka ya, hasil kuesionernya 1, 2, 3, 4 seperti itu dengan skala 1 sampai 4. Kemudian kita akan coba lakukan analisis terlebih dahulu KMO-nya ya. Kita coba untuk lakukan analisis. Kita klik Analyze, lalu kita pilih yang dimensi reduction, pilih faktor. Ini saya sudah masukkan data saya sebelumnya ya.
Saya kembalikan dulu. Ini nggak bisa kembalikan langsung nih di laptop saya. Jadi mau saya manualkan. Oke. Jadi ini sudah ada item-item 17 item. Tadinya kan ada 17 pertanyaan itu ya, 17 pertanyaan di digital angket digital literasi yang sudah saya transform ke SPSS. Saya klik ini untuk variabelnya, lalu di bagian deskriptifnya itu, nah ini adalah kita mau lihat KMO dan Bartlett test of sphericity-nya, dimana nanti dari hasil KMO ini kita mau melihat apakah sampel ini cukup untuk analisis data di hitungan analisis EVA-nya. Kemudian kita klik continue. Di extraction kita pilih tadinya ini belum saya klik. Nah, ini kita harus klik script plot, kemudian based on Eugen value. Ini karena kita belum punya data di sebelumnya. Untuk metodenya kita pilih yang maksimum likelihood, kemudian kita klik continue. Di rotationnya itu kita pilih yang Verimax ya, Verimax. Kita klik yang Verimax, lalu option. Di option ini kita pilih yang sort by size sama spread small coefficient. Di sini ini karena sudah saya klik sebelumnya ya, tadinya ini 0,10. Nah, ini saya di absolute value below-nya itu kita ketik 0,30. Ini untuk kita menentukan nantinya ya untuk poinnya, inflection point. Klik continue, lalu klik OK. Oke. Di sini sudah terlihat KMO-nya ya. Dan Bartlett test-nya itu ini adalah 0,880 ya. Kita pindahkan ke Word-nya kita. Nah, di sini saya sudah pindahkan sebelumnya, saya sudah copy. Nah, jadi KMO itu Kaiser Meyer Olkin, di mana kita mengukur kecukupan data untuk analisa faktor. Jadi dia kalau nilai KMO-nya lebih dari 0,5 itu data bisa dikategorikan memadai untuk analisis EVA, untuk EVA ya. Sedangkan kalau dia kurang dari 0,05 artinya data tidak memadai. Nah, sementara punya kita ini kalau dia lebih dari 0,8 berarti dia kategorinya adalah sangat baik dan memadai untuk dilakukan analisis EVA. Nah, dari data kita ini ya, dapat diinterpretasikan, dapat diamati bahwa nilai KMO-nya itu adalah 0,880, artinya lebih dari 0,8. Ini artinya sangat baik dan memadai untuk dilakukan analisis EVA. Baik, kita sudah menentukan untuk KMO dan Bartlett test. Selanjutnya kita akan melihat Bartlett test of severity-nya ya. Tadi dari tabel itu dapat ditemukan bahwa nilai nilai approx square-nya itu sama signifikannya 0,000. Nah, itu artinya dari nilai signifikan
nya 0,000, ini kan kurang dari 0,05 ya. Jadi untuk kita menguji apakah korelasi antara variabelnya signifikan, kita harus lihat dari nilai signifikansinya. Nah, dari nilai signifikansinya bahwa kurang dari 0,05 artinya data memenuhi syarat dan ada korelasi gitu ya, korelasi antara variabelnya itu signifikan. Nah, dari hasil Bartlett Test of Sphericity barulah kita dapat lakukan analisis ya, analisis bagaimana kita menentukan nilai eigenvalue-nya. Kemudian kita harus memeriksa kembali script plotnya. Script plot ini maksudnya faktor pada elbow point atau titik lekuk ya. Kemudian kita akan mengecek ada berapa sih faktor utamanya yang memiliki kemiripan. Nah, tadi kan di awal-awal kita sudah mengetahui bahwa EVA ini atau exploratory factor analysis ini memang untuk melihat sekelompok variabel berdasarkan kemiripan. Nah, kita mau lihat kemiripannya pada sekelompok variabelnya ya. Kita akan lihat lagi hasil eigenvalue. Kemudian di sini dari data analisis ini tadi, ini kan KMO-nya sudah ya. Saya akan tunjukkan lagi ke Bapak dan Ibu. Di sini initial eigenvalue. Nah, nilainya yang di atas 1 ini kan ada 3 ya. 1,2, 1,8, 6,7 ini semuanya nih di atas 1 nilainya, di atas 1. Nah, untuk equivalent value-nya, nah equivalent jumlah faktor utamanya itu adalah lebih dari 1 ya. Maksudnya nilainya lebih dari 1. Sedangkan untuk script plot faktor elbow-nya kita akan lihat di titik lekuknya. Nah, yang mana equivalent tadi? Yang ini ya. Nah, yang ini lebih dari 1, ini ada 3. Nah, makanya di sini jumlah faktor utamanya itu lebih dari 3. Kita hasilnya kita tuliskan di sini. Hasil interpretasi eigenvalue sama dengan 3 yang nilainya lebih dari 1 gitu ya. Jadi ada 3 faktor utama. Adik jangan ganggu mama, Dek. Adik. Mama rekaman. Kemudian script plot. Nah, kita lihat lagi untuk script plotnya. Harusnya ini letaknya di atas bawah ya, enggak apa-apa lah ya. Untuk script plot, nah script plot itu kita mengcopy dari script plot yang ada pada hasil analisisnya. Nah, di sini kan kelihatan nih titik lekuknya, ini yang pertama, lalu ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, ini adalah inflection point-nya ya. Jadi di sini poinnya sehingga ada 3, sedangkan yang ini kan dia melandai semua ya. Nah, yang tidak itu kan hanya 1, 2, 3. Nah, ini kan semuanya hampir sama ya, sehingga dari hasil script plotnya itu memang ada 3 gitu kan. Jadi hasil interpretasi script plot ada 3 titik lekuk. Nah, jadi ini ya. Kemudian setelah kita menemukan tadi ada berapa faktor,
Selanjutnya kita akan melihat interpretasi faktor. Nah, kalau untuk interpretasi faktor, kita harus melihat rotated component matrix. Jadi kita kembali ke SPSS tadi ya. Komponen matrix. Nah, jadi kita mau lihat rotated faktor matrix. Nah, yang mana yang harus kita cek? Yang di sini ya. Nah, ini dia. Saya akan kopikan ini. Kalau yang ini faktor matrix ya. Rotated faktor matrix. Saya kopikan. Lalu saya pindahkan ke sini. Saya letakkan di bawah. Nanti kita akan lihat ya korelasinya itu seperti apa. Oh, sudah nih, saya kopikan ulang aja. Ini saya tidak tahu ini data dari mana ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat katanya untuk korelasi tinggi itu lebih dari 0,5 antara variabel dan faktor yang menunjukkan hubungan yang kuat. Jadi kemudian beri nama setiap faktor berdasarkan kelompok variabel yang terkait. Kita akan cek dulu ya korelasinya ini bagaimana sih. Korelasinya ternyata dia lebih dari 0,5 yang kuat itu. Berarti yang kuat itu ini. Misalnya saya belajar lebih baik dengan menggunakan TIK. Terus yang pertama ini saya suka menggunakan TIK untuk belajar. Nah, saya lebih termotivasi belajar dengan TIK. TIK membuat pembelajaran lebih menarik. Ini tinggi ya. Tinggi korelasinya. Kemudian di sini TIK membuat saya menjadi mahasiswa yang mandiri. Kemudian dosen seharusnya menggunakan TIK dalam pengajaran. Nah, ini masihlah tinggi ya. Nah, tapi kayak ada banyak potensi atau kegunaan dari smartphone untuk belajar, ini rendah nih faktornya. Sama saya memiliki korelasinya yang rendah ya. Saya memiliki keterampilan TIK yang baik. Nah, sedangkan ini juga rendah nih semua ini faktornya. Tapi ini merupakan faktor ya yang saling berkorelasi. Nah, jadi ada 3 faktornya, ada 3, 1, 2, 3. Dari 3 faktor ini kita dapat menemukan bahwa untuk faktor yang pertama ini kita kelompokkan menjadi apa. Misalnya kita beri nama ini faktor apa sih gitu kan. Coba, saya belajar lebih baik dengan menggunakan TIK. Saya suka menggunakan TIK untuk belajar. Berarti untuk personal ya. Saya lebih termotivasi belajar dengan TIK. TIK membuat pembelajaran lebih menarik. Oh, ini berarti manfaat TIK ya. TIK membuat saya menjadi mahasiswa yang mandiri dalam belajar. Berarti ini lebih ke manfaat TIK. Dosen seharusnya menggunakan TIK. Ada banyak potensi gunaan dari TIK. Saya memiliki keterampilan TIK yang baik. Berarti ini lebih ke TIK. Saya memiliki keterampilan teknis yang saya butuhkan dalam penggunaan TIK untuk mendukung pembelajaran saya dan untuk membuat presentasi, contohnya PowerPoint, cerita, gitu. Jadi kebermanfaatan TIK. Saya sangat percaya diri dalam keterampilan pencarian search untuk mencari informasi di website. Berarti ini lebih ke, ini kita coba dulu ya. Kita periksa tadi satu-satu. Korelasi tinggi berarti yang memiliki korelasi tinggi antara variabel dan faktor itu adalah yang menunjukkan hubungan yang kuat. Misalnya 2, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 ya kan, untuk faktor 1. Untuk faktor 1 yang korelasinya tinggi adalah ini faktor dan variabel. Berarti adalah variabel 1, 2, 3, 4, 5 dan 7.
untuk faktor 2 berarti variabel 8, 11, 13, 15, 8, 11, 13, 15, 10, 9, 8, 11, 13, saya satu aja, 8, 11, 13, nanti kita ketik ulang, 8, 11, 13 sudah benar, 15, 10, 9, 15, 10, 9, berarti di sini 9, 10. Nah, jadi kita klik ini. Jadi ini untuk faktor yang kedua yang korelasinya tinggi itu adalah variabel ini. Oke. Selanjutnya untuk faktor 3 15-nya di sini ya. Kita menanyakan korelasi nih yang korelasinya tinggi. Hanya TIK membuat saya lebih baik dalam berkolaborasi, berarti sosial nih ya, 8. Sedangkan yang lain ini kurang dari 0, berarti hanya faktor yang 17. Yang korelasinya kuat apa tinggi, coba kita lihat. Tinggi ya. Adalah variabel 17. Beri nama setiap faktor berdasarkan kelompok variabel yang terkait. Kita lihat. Berarti faktor 1 itu kita sebut apa gitu kan? Tadi itu kebermanfaatan TIK yang pertama ya. Terus yang kedua itu faktor apa? TIK membuat saya menjadi mahasiswa mandiri. Saya tahu bagaimana personal, bagaimana memecahkan teknis. Saya tahu tentang pengetahuan, berarti ya pengetahuan. Saya memiliki keterampilan TIK yang baik. Saya sangat familiar dengan hal-hal yang berkaitan. Saya mengikuti perkembangan. Saya bisa belajar teknologi. Saya memiliki keterampilan. Saya percaya diri dalam keterampilan, berarti keterampilan personal TIK, keterampilan personal dalam TIK lah, intinya seperti itu ya. Nanti kita cari lagi apa sih nama yang paling tepat dari kata-kata itu, tapi yang pasti kita bisa menemukan ini loh ternyata gitu ya. Kemudian faktor 3, TIK membuat saya menjadi mahasiswa yang mandiri. Ada banyak potensi atau kegunaan dari teknologi smartphone untuk belajar. Saya memiliki keterampilan teknis. Saya sangat percaya diri. TIK membuat saya lebih baik. Berarti membuat saya lebih baik dalam berkolaborasi. Saya sering mendapatkan bantuan teman-teman, berarti ini lebih ke sosial ya, apa ya namanya bahasanya, intinya manfaat TIK ini bagi ini dalam hubungan sosial gitu ya. Soalnya tadi ada kata-kata berkolaborasi, kemudian dengan teman-teman, ya kan?
mengerjakan tugas kuliah katanya. Oke, kita akan mengecek lagi untuk item loadingnya ya. Untuk faktor tadi kita sudah menemukan 3 faktor, kemudian mengelompokkannya menjadi apa-apa aja. Kalau kita perhatikan di sini untuk item loadingnya itu dari dimensi faktor yang sudah kita temukan, untuk nilai loadingnya itu harus lebih dari 0,4. Nah, ini menunjukkan kevalidan ya, kevalidan dari data dari faktor atau dimensi ini. Nah, tadi saya sudah mengkopikannya, saya akan lihat lagi tabel ya. Nah, dari data ini kita lihat untuk faktor 1 ini kan nilainya lebih dari 0,4 nih. Nah, yang kurang nih, ada banyak potensi atau kegunaan dari teknologi smartphone untuk belajar nih juga ya, kurang ya. Nah, ini sebenarnya dia kurang ya, masih kurang nilainya nih, termasuk saya memiliki keterampilan TIK yang baik. Nah, kemudian nilainya masih kurang dari 0,4. Kalau ini aman ya. Nah, ininya yang masih kurang. Jadi ini bisa dikategorikan kurang valid ya. Jadi ini bisa dihapus kalau yang, apalagi untuk yang rancu seperti itu ya. Nah, dari data tadi ini yang sudah kita lakukan analisis ya, barulah kita bisa menentukan reliabilitas faktornya. Setelah faktor tadi diidentifikasi dengan analisis EVA ya, dengan analisis EVA, baru kita bisa menentukan reliabilitas faktor. Jadi caranya itu masih cara yang sama dengan video saya sebelumnya. Kita tinggal klik analyze ya, terus kita pilih yang tadi kita mau klik reliabilitas kan, analyze lalu scale dan reliability. Analyze, scale, reliability. Sudah masukkan ini, kemudian statistiknya, scale, kemudian continue. Karena kita mau cek Cronbach alpha, kita tetap di sini modelnya harus Cronbach alpha. Klik OK. Nah, maka di sini dapat kita temukan untuk data ini valid ya. Kemudian reliability-nya di sini kita akan copy nilai Cronbach alpha-nya. Nah, hasilnya itu adalah 0,902. Artinya nilai dari Cronbach alpha-nya ini menunjukkan reliabilitas yang baik, artinya terpercaya. Seperti itu ya. Bagaimana kita melakukan analisis EVA ya, sekaligus lah untuk menemukan reliabilitas dari suatu data. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk semuanya.